Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah Yayasan Al-Musaffir Kota Bandar Lampung yang dirahmati Allah. Dalam ibadah haji dan umrah ada amalan-amalan yang sangat disunahkan. Termasuk amalan yang sangat disunahkan adalah melaksanakan sholat jenazah yang dilakukan berjamaah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Luar biasa pahala menyolatkan jenazah bagi sesama muslim, sampai dalam hadis yang sahih rawahul Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazatin walahu qiratun, qala wa mal qirat, qala mithlu Uhudin. Ya, apa saja yang menegakkan sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud 1 qirat? Rasul menjawab, misal Uhudin, yaitu pahala sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Karena itu bagi jemaah haji dan umrah, apabila imam Masjidil Haram Mekah, imam Masjidil Nabawi Madinah melaksanakan sholat jenazah, tolong manfaatkan pahala 1 gunung Uhud ini, seperti saking banyaknya, untuk kita bersama-sama menegakkan sholat jenazah. Nah, oleh karena itu, karena jenazahnya tidak kita pahami apakah laki apa perempuan, karena posisi makmum kita jemaah Indonesia itu jauh dari posisi imam, sehingga tidak tahu perempuan atau laki, maka agama mengatur tentang ilmu niat sholat jenazah di kota Madinah atau kota Mekah. Agar kita jangan salah, sehingga ibadah sholat jenazah kita berpahala, maka niatnya pun harus benar. Niatnya yang benar adalah usolli ala man sholla alaihil imamu arba'ata takbiratin ma'muman fardhon lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas jenazah yang disolati oleh imam 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu lafaz niat sholat jenazah kita berada di Makkah maupun di Madinah, yang kedudukan kita sebagai makmum mengikuti imam yang menjadi pimpinan sholat jenazah pada saat itu. Jadi model niatnya usolli ala man shalla alaihil imamu ma'muman fardholillahi ta'ala. Jadi jangan niatnya usolli ala hadal mayit fardholillahi ta'ala, karena kita mayitnya nggak tahu. Kalau itu laki, kalau perempuan usolli ala hadil maitah fardholillahi ta'ala. Posisi kita kan tidak tahu apa mayitnya laki atau perempuan, 1 atau 2 atau berapa. Maka solusinya adalah niatnya usolli ala man shalla alaihil imamu arba'at takbiratin ma'muman fardholillahi ta'ala. Ya, itu niatnya yang harus diketahui dalam melaksanakan sholat jenazah. Terdapat kaifiyah, khususnya terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan.
agar sholat yang dilakukan kita sah secara syariat. Ya, dalam literasi kitab-kitab fikih kita temui rukun-rukun dari sholat jenazah itu bisa kita temukan dalam kitab Fathul Qarib, ada dalam kitab Fathul Mu'in, juga ada banyak ya. Disimpulkan bahwasanya rukun daripada sholat jenazah itu pertama niat, harus niat bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Niatnya tadi sudah kita sebutkan tadi ya, usolli ala man shalla alaihi imamu ma'muman fardholillahi ta'ala. Kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu. Setiap sholat fardu harus dilakukan dengan cara berdiri. Berbeda atau kecuali orang yang tidak mampu baru boleh duduk. Yang ketiga, takbir 4 kali. Nah, ya, termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Nah, disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, persis atau sama dengan sholat fardu, seperti sholat fardu yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Ya, membaca surat Fatihah dilakukan setelah takbir pertama. Takbir pertama itu takbiratul ihram ya. Ketika kita niat tadi itu takbir pertama, setelah itu baru membaca surat Fatihah. Jadi membaca surat Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Kemudian membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Ya, jadi baca sholawat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau bisa membaca sholawat Ibrahimiyah seperti sholawat yang kita baca ketika sholat itu ya. Kemudian yang nomor 6, mendoakan jenazah. Allahumma gfir lahu. Jadi mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Minimal baca Allahumma gfir lahum ya. Allahumma gfir lahum minimal itu. Kalau pengen lengkap, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i was salat wal barad wa naqqihim minal khataya kama naqaitas sawbal abyadha minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhul jannata wa idhum min azabil qabri wa min azabin nar. Itu yang panjang, tapi udah pendek aja, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, sampai situ aja nggak apa-apa juga. Nomor 7, baru membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat ya, dan setelah membaca doa yang dilafadzkan setelah takbir keempat. Jadi baru salam. Baca salamnya yang dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi. Jadi membaca salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Demikian sholat jenazah berada di kota suci Makkah dan Madinah. Semoga bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata